Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Dwi Arianto dengan NPM 2574107 dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan kaidah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang membahas suatu masalah melalui penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data secara sistematis, objektif, dan logis. Nah, struktur karakteristik utama dalam karya tulis ilmiah itu ada sistematis, yaitu memiliki alur penulisan yang baku. Contohnya kayak pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya ada objektif, itu bebas dari bias personal dan berdasarkan data yang valid. Selanjutnya ada verifikatif atau replikatif, yaitu temuan dan metode dapat diuji ulang oleh orang lain dengan hasil yang konsisten. Nah, selanjutnya itu ada logis. Logis sendiri itu memiliki koherensi yang kuat tanpa kontradiksi dalam argumen. Dan yang terakhir itu ada bahasa baku. Eh, Bahasa baku itu menggunakan PUEB dan kata ganti impersonal. Itu contohnya itu ada menggunakan kata peneliti, bukan kata saya gitu. Maksudnya kata saya itu diganti peneliti. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah di lingkungan akademik. Itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada tugas akhir atau TA, ada skripsi, dan ada PUM. PUM itu penulisan utama mahasiswa. Untuk tugas akhir itu proyek terapan berbasis PKL atau magang yang berfokus pada solusi masalah nyata di industri untuk gelar diploma D3 atau D4. Untuk skripsi, kajian mendalam dengan landasan teori kuat untuk membuktikan teori baru bagi gelar sarjana terapan S1 atau D4. Itu yang terakhir ada PUM, penulisan utama mahasiswa. Itu karya ilmiah resmi yang membahas masalah spesifik secara terfokus untuk keperluan publikasi atau uji akademik. Terus yang ini selanjutnya ada struktur penulisan. Struktur penulisan ini secara umum bagian isi atau bagian isi ini dalam KTI meliputi yang pertama ada bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya ada bab 2 itu gambaran umum atau kajian teori, dan bab 3 itu ada metode pelaksanaan atau penelitian, dan bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, dan bab yang kelima atau yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya ada kaidah penulisan dan formatnya naskah. Pertama itu ada format teknis, itu menggunakan kertas A4 dengan margin kiri itu 4 cm, serta atas, bawah, dan kanan itu menggunakan 3 cm. Jenis huruf. Nah, jenis huruf ini umumnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 atau Arial dengan ukuran 11 dengan spasi itu 1,5. Penomoran. Penomoran pada bab ini menggunakan angka Romawi, seperti angka 1 itu angka Romawinya seperti gitu, dan sedangkan subbab menggunakan angka Arab. Contohnya kayak 1.1, 1.2, dan seterusnya. Yang terakhir ada tabel dan gambar. Harus diberi urut dan judul. Judul tabel itu di atas tabel, sedangkan judul gambar itu di bawah gambar. Yang terakhir ada kaidah pembahasan dan etika penggunaan IYD atau PUBI. Itu wajib menggunakan kata baku dengan formal. Contohnya itu tidak boleh menggunakan enggak, harus diganti dengan tidak. Nah, serta penulisan satuan SI yang benar, misalnya 5 kg dengan spasi itu maksudnya 5 spasi kg gitu ya teman-teman. Kg itu kilogram. Selanjutnya ada citasi dan plagiarisme. Itu menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber rujukan secara akurat dan etis. Dokumen juga mencakup berbagai sistem citasi seperti
APA, Vancouver, IEE, dan Chicago. Dan yang terakhir itu ada parafase. Itu disarankan untuk melakukan parafase atau mengolah kembali gagasan sumber dengan kalimat sendiri daripada menggunakan kutipan langsung secara berlebihan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.